Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Kurnia Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita akan bicara mengenai amalan ringan berpahala besar. Nah, apa saja amalan yang kita lakukan ringan tapi pahalanya besar? Masya Allah. Yang pertama kali ya, amalan itu adalah ketika kita suka berzikir dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Ya, ini saya bacakan hadisnya ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Masya Allah ya, jadi ringan di mulut ya, ringan di lidah tapi berat di telinga. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Nah, ini bisa ya kita lakukan ya, zikir ini ya, setiap pagi kita lakukan, insya Allah ini memperberat ya amalan-amalan kita, ringan di mulut tetapi berpahala yang besar. Kemudian yang kedua, apa amalan yang ringan berpahala besar adalah wudhu dengan sempurna. Nih ya, kita bacakan ya hadisnya ya. Dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian selesai wudhu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu wa rasuluhu, aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Hadis riwayat Muslim. Dan karena itu jangan kita menyanyiakan ini ketika kita wudhu dengan sempurna. Setelah itu jangan lupa membaca doa setelah wudhu, karena itu adalah suatu amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Insyaallah akan masuk surga Allah. Kemudian yang ketiga kita bisa juga membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu juga amalan ringan berpahala besar. Ya. Kemudian kita dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dan maka dia akan mendapat satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi, At-Tabrani dan dinilai sahih Al-Albani. Nah, jadi membaca Al-Quran itu juga ya amalan yang ringan kita lakukan, pahalanya besar. Satu huruf akan dibalas 10 kebaikan. Ya, dibandingkan kalau kita baca-baca yang lain ya itu bisa melalaikan kita. Kalau baca berita oke lah, nambah pengetahuan. Nah, tapi kalau misalnya baca-baca berita gosip, baca-baca berita gibah, itu tidak dapat pahala. Tetapi kalau baca Al-Quran, Masya Allah ya, satu huruf ya akan dibalas 10 kebaikan. Nah, usahakan kita setiap hari itu jangan sampai kita lalai dan tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Membacanya mendapatkan pahala, membacanya mendapatkan ketenangan, membaca Al-Quran merupakan sumber energi kita. Selanjutnya yang keempat ya, bersalawat atas Nabi. Ini saya bacakan hadisnya ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat atasku satu salawat, maka niscaya Allah bersalawat atasnya 10 salawat. Dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkatnya untuknya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 6359. Jadi Masya Allah ya, jadi ketika kita bersalawat atas Nabi ya, satu kali salawat akan dibalas 10 kebaikan. Nah, Masya Allah. Sama dengan kita baca Quran tadi, satu huruf 10 kebaikan.
saat bersalawat kepada Rasulullah akan dibalas oleh Allah 10 kebajikan dan 10 rahmat. Jadi jangan kita sia-siakan. Bersalawat sangat ringan, kita bisa bersalawat ketika selesai sholat, berselawat kita di tengah perjalanan kita, berangkat kerja kita atau pulang kerja kita, berselawat di mana saja kita berada, di tempat-tempat yang baik, tempat yang suci. Yang kelima, apa amalan ringan berpahala besar, yaitu ketika kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini bisa kita lakukan nih ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nih saya bacakan hadisnya ya. Dari Aisyah ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya, ini bisa ringan 2 rakaat, nggak nyampe berapa menit. Tapi di sini dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita sia-siakan ya keberuntungan ini. Karena apa? Karena amalannya ini pahalanya sangat besar. Selanjutnya yang keenam apa? Yang keenam adalah kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, juga pahalanya sangat besar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jadi Masya Allah ini buat semangat nih buat kita untuk mengajak kebaikan. Kalau kita mengajak kebaikan ya, dan kebaikan yang kita ajak tadi itu dilakukan oleh orang tersebut, Masya Allah akan mengalir pahalanya buat kita. Maka beruntunglah orang-orang yang hidupnya sering mengajak kebaikan, sering berdakwah. Karena apa? Dengan demikian dia akan mendapatkan pahala dari apa kebaikan-kebaikan yang disampaikan dengan orang tersebut. Kemudian orang tersebut melakukannya lagi, terus dia akan mendapat kiriman-kiriman pahala. Masya Allah ya. Ayo kita bersemangat untuk melakukan kebaikan, mengajak kebaikan, berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah selanjutnya kita lanjut yang ketujuh ya. Amalan apa saja yang ringan berpahala besar. Yang ketujuh adalah ketika kita beristighfar untuk kaum mukminin. Ini saya bacakan hadisnya ya. Jadi beristighfar untuk kaum beriman, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Dari Ubaidah bin Samit berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang minta ampun untuk kaum beriman, laki dan perempuan, niscaya Allah menuliskan baginya dengan setiap lelaki dan perempuan beriman 1 kebaikan. Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 6026. Masya Allah ya, kalau kita mendoakan ya, meminta ampun ya, beristighfar untuk kaum muslimin dan kaum muslimat gitu ya. Nah, insya Allah itu jadi ya, kita akan Allah akan menuliskan kebaikan setiap ya yang kita ucapkan tadi. Ya kalau yang kita ucapkan itu banyak untuk kaum muslimin muslimannya banyak, itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak juga. Makanya Allah maafil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Itu kita doa ya. Kita mohon istighfar atas kesalahan kaum muslimin, mukminin dan mukminat. Dan yang terakhir ya, yang ke-8 ya, apa yang amalan ringan berpahala besar adalah ketika kita zikir ya, setelah zikirnya di masjid, setelah sholat subuh hingga terbit matahari ya. Jadi ini ada hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Albani. Masya Allah ya. Jadi kalau kita berdiam di masjid nih, habis sholat subuh, zikir, baca Al-Quran, ikut kajian sampai menunggu waktu syuruk ya, kita sholat 2 rakaat ya, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh sempurna. Masya Allah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan yang amal-amal ini ringan ya, tetapi memiliki pahala yang besar. Mudah-mudahan dengan beberapa poin-poin yang telah saya sampaikan tadi ya, kita bersemangat untuk melakukan
amalan yang ini ringan, insya Allah berpahala yang besar. Kita bisa melakukan amalan yang cukup cerdas, ya. Dan Allah ridhoi kita, Allah berkahi kita, Allah kuatkan kita. Saya yakin dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan, kekilafan, kepada Allah mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada para penonton, pemirsa, saya minta maaf dari batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.